Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyrul muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak. Wallahi, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Taala, maka manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apabila kita disuruh menghitung jumlah dedaunan yang ada di Kabupaten Bogor ini kabupaten Pak ya? Mampukah kita untuk menghitung jumlah dedaunan? Berapa lembar daun yang ada di Kabupaten Bogor ini? Saking banyaknya kita tak sanggup menghitung. Itulah makna firman Allah yang tadi kita bacakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah Taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa qawluhu haqq, dan perkataan Allah itu semuanya benar. Dan sungguh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya tak akan sanggup kita hitung, dan saking mahalnya
dunia dan seisinya tidak bisa menggantikan nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manusia paling sempurna. Manusia paling sempurna, dan kesempurnaan adalah milik Allah. Namun dari sisi manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Sehingga kesempurnaan yang ada pada beliau, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau kerjakan, bagaimanapun beliau bersikap, jadikan itu sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Karena beliaulah hamba Allah, manusia dari sisi manusia yang paling sempurna. Seluruh kebaikan telah Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kesempurnaan seorang manusia sudah Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, lihat, Allah tidak mengatakan uswatun hasanah khusus di dalam ilmu syariat, khusus di dalam hal yang berhubungan dengan syariat. Enggak, Allah mengatakan uswatun hasanah. Tidak hanya dalam bab sholat, tidak hanya dalam bab sabar, tidak hanya dalam bab zuhud, tidak hanya dalam bab puasa, tidak hanya dalam bab khusyuk, tapi Allah menjadikannya umum. Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah bagi kalian. Berarti semua hidup Rasulullah adalah uswatun hasanah. Soal beliau adalah orang yang sholatnya paling sempurna, insya Allah kita tidak ada khilaf. Beliau adalah orang yang sabarnya paling hebat, tidak ada khilaf. Beliau adalah orang yang kedermawanannya tak ada yang lebih dermawan daripada beliau, insya Allah kita tidak ada khilaf. Namun tidak hanya di situ. Akhi fiddin, kalau antum ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, jawabannya Rasulullah. Kalau antum ingin mencari ayah terbaik di permukaan bumi, jawabannya Rasulullah. Kalau antum ingin mencari suami terbaik di permukaan bumi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin mencari tetangga terbaik, teman terbaik, Rasulullah. Sahabat terbaik yang bergaul dalam persahabatan adalah Rasulullah. Bahkan kalau antum ingin mencari rakyat terbaik, tapi adalah Rasulullah ketika beliau menjadi rakyat. Kalau antum ingin mencari manusia yang paling pemberani, jawabannya adalah Rasulullah SAW. Kalau antum ingin mencari manusia paling sehat, jawabannya Rasulullah SAW. Kesehatan Rasulullah SAW mengalahkan kesehatan pakar-pakar kesehatan dunia. Karena beliau dikumpulkan Allah kepada beliau kebaikan, segala kebaikan. Cara tidur terbaik di permukaan bumi, cara tidur Rasul. Jam tidur terbaik, jam tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadarkah itu? Benar-benar sempurna. Jadi sahabat Nabi kita tercinta, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, benar-benar melihat sosok seorang Rasul secara keseluruhan, lalu menirunya, mencontohnya. Bagaimana Rasul, begitu dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana Rasul, begitu dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat hanya tahu satu hal, tiru dan ikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Dan dengan hanya mengikuti seorang Rasul saja, seorang utusan Allah, lihat apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin dunia.
Karena memang seluruh kebaikan ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang mengenal hakikat dunia. Kita awali dengan bahwa dunia itu di hati kita sudah ada fitrah mencintainya. Di dalam hati kita sudah ada fitrah, kita punya kecenderungan terhadap kecintaan terhadap dunia. Dan itu fitrah. Sudah ada di dalam hati kita masing-masing, Allah letakkan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat, telah dihiasi pada diri manusia kecintaan syahwat mereka kepada lawan jenis, laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki. Wal banin, kecintaan kepada anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan diberikan juga kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Lalu harta yang melimpah ruah itu Allah detailkan, minadz zahabi wal fiddah. Harta yang melimpah ruah itu adalah dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Wal harf, dan kebun-kebun pertanian. Lalu Allah katakan yang disebut tadi dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan dalam kehidupan dunia. Coba lihat garis bawahi kalimat ini, itu adalah kenikmatan dunia, dan lihat awal ayat. Allah telah memberikan kepada manusia kecintaan syahwat terhadap itu. Maka semua kita tanpa terkecuali mencintai dunia. Tak ada yang tidak. Siapa di antara kita yang tidak menemukan di dalam dirinya cinta kepada lawan jenis, cinta kepada anak dan keturunan, cinta kepada harta? Siapa yang tidak memiliki cinta itu? Dan sesuatu yang sudah Allah fitrahkan di dalam diri manusia itu sesuatu yang halal, karena Allah sudah memfitrahkannya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Yang salah adalah apabila kecintaan terhadap dunia itu menyeret kita untuk menikmatinya dengan cara yang tidak halal. Apabila kecintaan terhadap dunia itu menyeret kita untuk menikmatinya dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Allah mengizinkan cinta kepada lawan jenis dan membuat syariat untuk yang halal untuk itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita cinta kepada anak dan keturunan dan membuatkan syariat yang halal untuk hal yang seperti itu, sebagaimana Allah memberikan kepada kita cinta terhadap harta dunia dan memberikan kepada kita cara yang halal untuk mendapatkannya. Selagi masih berada di atas jalan yang dihalalkan Allah, maka tidak ada celaan apapun terhadap manusia dalam bab kecintaan terhadap harta. Dalam bab kecintaan terhadap dunia, tak ada celah.
Bagaimana celah? Itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan dalam hidup kita. Bagaimana dia adalah celah? Allah sudah fitrahkan. Allah yang meletakkan di dalam hati kita. Namun, itulah dia tipu daya iblis. Menyeret kecintaan kita itu kepada menikmatinya dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Menikmatinya dengan cara apa? Yang tidak diizinkan Allah. Oleh karena itu, di dalam surat Luqman, Allah menggandeng fitnah dunia dengan fitnah syaitan. Dalam surat Luqman ayat 33, Allah menggandeng fitnah dunia dengan fitnah syaitan. Karena syaitan sering menjadikan dunia itu sarana untuk menyeret kita kepada apa yang dia inginkan dari kita. Lihat Al-Quran surat Luqman ayat 33, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a fala taghurrannakumul haya inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada suatu hari, maksudnya akhirat, di mana seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada anaknya. Dan seorang anak tidak bisa memberikan apapun pertolongan kepada ayahnya. Sesungguhnya janji Allah itu hak, itu pasti akan terjadi, akan ada hari akhirat di mana masing-masing ngurus diri masing-masing. Ayah sibuk dengan urusannya, anak sibuk dengan urusannya, dan mereka saling tidak peduli. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu suatu hal yang hak, pasti akan terjadi. Lalu Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menggoda kalian. Lalu Allah gandeng dengan wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai si tukang tipu menipu kalian. Al-ghurur itu yang banyak sekali menipu, yang banyak sekali membuat tipu muslihat. Maksudnya adalah syaitan. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ahli tipu di sini adalah syaitan. Lihat, digandeng oleh Allah fitnah dunia dengan fitnah syaitan. Karena memang dunia itu adalah sarana yang paling banyak digunakan syaitan untuk menyeret manusia melakukan hal yang tidak Allah izinkan untuk dilakukan. Tidak diizinkan untuk diterima, tidak diizinkan untuk diambil, tidak diizinkan untuk dilihat, tidak diizinkan untuk memiliki, dan segala macam diseret oleh syaitan manusia dengan menggunakan fitrah tadi, lalu menyeretnya kepada menikmatinya secara haram. Ma'asyiral muslimin, selagi masih di atas cara yang halal, maka tidak ada pertentangan dengan syariat Allah. Maka tidak ada celaan kepada siapapun yang menikmati dunia dengan cara yang diizinkan Allah Taala. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan. Islam tidak pernah bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah. Islam tidak pernah larang kita kaya kok. Mana ayatnya? Di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk punya harta banyak. Mana ayatnya di dalam Al-Quran kita diwajibkan miskin? Nggak ada. Kita diwajibkan harus hidup dalam rumah yang sangat kecil, di gubuk yang sangat kecil. Nggak ada. Walaupun Rasul kita seperti itu, namun kewajibannya tidak ada. Rasul melakukan yang terbaik. Ini bahasan yang berbeda. Yang paling afdol itu yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta SAW. Namun kita bicara perintah harus seperti itu. Hidup bersama Rasul. Ketika Rasul hidup di kota Mekah dan kota Madinah, miliarder.
Dan Rasul tidak pernah mengatakan kepada mereka, kenapa kalian mengumpul harta banyak-banyak? Kenapa kalian kaya? Islam nggak boleh kaya gitu. Nggak ada. Bahkan salah seorang miliarder dijadikan menantu oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Siapa dia? Utsman. Dijadikan menantu oleh Nabi kita tercinta. Namun kenapa Utsman mendapatkan kekayaan itu dengan jalan yang halal? Dengan jalan yang tidak berbuat maksiat. Dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian juga dengan sahabat-sahabat kaya lainnya. Jadi sekali lagi bahwa cinta dunia itu pada dasarnya adalah apa? Fitrah. Sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka dia tidak tercela. Namun sering dimanfaatkan syaitan. Sekali lagi, sering dimanfaatkan syaitan menjadi sarana dan menjadi tunggangan syaitan untuk mengajak kita menikmatinya dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diizinkan Allah Taala. Maka silakan nikmati dunia selagi halal, tidak masalah, berapapun itu. Namun ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah kehidupan yang sangat sementara. Semua kita sadar. Sadar hidup kita di dunia ini hanya sementara. Semua kita tahu itu. Semua kita tahu bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Pasti. Tak ada di antara kita yang bertahan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Tak ada. Afa immitta fahumul khalidun? Apakah kalau engkau saja wahai Nabi akan wafat, apakah mereka akan kekal? Enggak mungkin. Orang yang paling dicintai Allah saja Allah wafatkan dari kehidupan dunia. Afa immitta fahumul khalidun? Apakah engkau ketika engkau saja akan Allah wafatkan? Pasti akan Allah wafatkan. Apakah mereka akan Allah buat kekal abadi hidup di dunia? Enggak mungkin. Orang yang paling dicintai Allah saja Allah wafatkan. Innaka mayyitun wa innahum mayituna. Engkau pasti akan menjadi mayat, engkau pasti akan wafat, dan semua mereka juga pasti akan menjadi mayat. Dan tidak ada khilaf dalam akidah saya dan antum semuanya, kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hidup di dunia ini hanya apa? Hanya sementara. Ada yang ragu bahwa kita akan meninggalkan dunia? Ada yang ragu? Tolong tunjuk tangan kalau ada yang ragu. Kita debat sampai kajian selesai. Siapa tahu ada yang ragu kan? Ayo kita diskusi. Apa yang buat Anda ragu? Bahwa hidup Anda akan berakhir. Hidup Anda hanya sementara di permukaan bumi. Suatu saat Anda pasti akan tinggalkan dunia ini, pindah ke alam barzakh. Setelah alam barzakh, pindah lagi ke akhirat. Alam ada 3. Dunia, setelah itu masuk alam barzakh, dan setelah itu masuk alam akhirat. Alam barzakh disebut alam barzakh karena dia adalah barzakh. Arti barzakh adalah pemisah. Pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kenapa? Alam dunia belum berakhir, alam akhirat belum datang, sementara Anda sudah harus keluar dari dunia. Akhirat belum tiba, diletakkanlah di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kalau simpelnya sih alam transit. Kalau simpelnya siapa? Alam transit. Kita di situ dulu sampai hari akhirat tiba. Hari yang tadi kita bacakan dalam Al-Quran surat Luqman. Baik. Namun pernahkah kita sadar sementara itu berapa sih? Kita sepakat nih sementara nih. Kita sepakatkan sementara. Namun sementara itu berapa? Berapa sementara itu? Di sini orang banyak salah. Salah yang Anda maksud, ternyata ketika kita baca Al-Quran, beda dengan sementara dalam pemahaman kita. Itu yang Anda maksud salah, walau salah itu bukan maknanya maksiat. Sementara itu sangat-sangat singkat. Bukan panjang. Sementara di dalam
Kebiasaan manusia memang sementara tapi lama. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Panjang. Umur yang sangat panjang. Apabila kita kembali kepada Al-Quran, ketika Allah bicara umur kita di dunia, Allah bicara sementara itu sangat singkat. Buka Al-Quran, akhir surat An-Nazi'at. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah bicara umur kita yang sementara di permukaan bumi. Umur kita yang sementara yang di permukaan bumi itu Allah bicara di akhir surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ini dia usia kita di permukaan bumi yang sementara menurut Al-Qur'anul Karim. Bukan menurut kita. Bukan menurut pandangan kita terhadap usia kita, sementaranya kita di permukaan bumi. Ka'annahum yawma yarawnaha. Ketika mereka nanti bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, lam yalbasu, tidak pernah hidup di dunia, illa ashiyatan, kecuali hanya bagaikan waktu sore. Au duhaha, atau bagaikan waktu duha. Ini usia kita loh, Pak. Kayak ini bicara usia kita yang kita katakan tadi sementara itu loh. Allah, apa yang Allah katakan? Waktu sore. Usia kita di dunia ini hanya waktu sore. Asar sampai maghrib. Atau waktu duha, ya sekitar jam 8 sampai jam 10, setengah 11. Itulah dia usia kalian di permukaan bumi. Kapan itu kalian akan melihat seperti itu? Kalau kalian sudah bertemu akhirat. Ketika kita sudah bertemu hari yang sebenarnya, yaitu hari akhirat, itu hari yang sebenarnya, bukan hari semu yang ada di permukaan bumi ini, kita mundur review ke belakang. Sebenarnya usia saya di permukaan bumi berapa lama ya? Ini di ayatnya. Ka'annahum yawma yarawnaha, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia. Ketika mereka sudah melihat akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya waktu sore atau waktu duhanya. Waktu sore singkat nggak, Pak? Singkat nggak? Kira-kira berapa jam? 2 jam? Itulah dia usia kita yang sementara di permukaan bumi. Semua kita akan melakukan seperti itu nanti di akhirat. Sampai di akhirat, lihat berapa tahun sebenarnya, berapa lama saya tinggal di dunia, ternyata cuma waktu sore aja tinggal saya di dunia ini. Maka hakikat dunia ini ada dalam ayat ini waktu yang sangat singkat. Engkau hidup di dunia itu waktu yang sangat singkat. Usiamu tidak panjang di permukaan bumi, sementara yes, tapi hanya waktu sore. Ketahuilah itu. Hidup di dunia hanya sementara, namun sementara yang sangat singkat. Untuk apa semua ini Allah katakan? Supaya kita tidak tergiur untuk mengambil dunia dengan cara yang haram. Ngapain menikmati dunia dengan cara yang haram di usia yang sangat singkat yang berujung dengan azab? Yang mengantarkan kita kepada azab tiada tara, yang tiada dahsyat luar biasa. Padahal menikmatinya hanya sebentar. Ini akan tahu akan singkatnya dunia ini, singkatnya umur kita di dunia ini akan membuat seorang muslim terbentengi daripada menikmati dunia dengan cara yang haram tadi. Ada benteng pertahanan dia untuk jangan tergiur menikmati dunia dengan cara yang haram. Selagi halal ya silakan. Tapi dengan haram tidak. Bersabar
dalam waktu yang sangat singkat. Karena semua kita tahu Allah mengatakan satu harinya di akhirat itu di dunia berapa tahun? Di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu hitungan dunia 1000 tahun. Kalau kita sudah bertemu dengan akhirat, ternyata ini panjang satu hari itu. Satu hari yang sebenarnya, satu hari dalam kehidupan yang hakiki di akhirat, ini panjangnya. Kita review usia kita di permukaan bumi, dengan satu harinya akhirat, hanya waktu sore. Itu maksud waktu sore. Saking singkatnya, usia kita di permukaan bumi yang 60-70 tahun ini, hanya bagaikan waktu sore dari satu harinya akhirat. Oleh karena itu, di akhir-akhir surat Al-Mu'minun, silakan antum lihat dalam surat Al-Mu'minun di akhir-akhirnya ayat 100 sekian, 112 kah 13, lihat aja di akhir surat Al-Mu'minun. Allah nanti akan bertanya kepada penduduk mahsyar, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berkata kepada penduduk mahsyar, kam labithtum fil ardi, berapa lama kalian tinggal di dunia, adada sinin, berapa jumlah tahunnya. Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Itu pertanyaan Allah kepada penduduk mahsyar. Ada anak, ada kita, ada semua kita di sana, ada umat-umat Nabi Adam, ada umat-umat semua Nabi dan Rasul sampai umat Nabi Muhammad SAW. Tahu apa jawaban penduduk mahsyar? Qalu labithna yauman au ba'da yaumin. Ketika itu penduduk mahsyar menjawab, kami tinggal di dunia ya Allah hanya satu hari. Sebahagian penduduk mahsyar menjawab ba'da yaumin, sebahagian hari. Maksud sebagian hari adalah tak cukup satu hari. Apa yang terjadi? Mereka sudah tahu satu hari yang sebenarnya. Ternyata satu hari yang sebenarnya, hitungan di dunia berapa? 1000 tahun. Nabi Adam dan kaumnya, Nabi Nuh dan kaumnya, usia mereka di dunia 1000 tahun. Mereka lah yang akan menjawab satu hari. Mereka akan menjawab satu hari. Kenapa? Usia mereka di permukaan bumi 1000 tahun. Lalu kita bagaimana jawabnya? Di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita, hidup kalian itu hanya singkat loh wahai manusia. Jangan sampai tergiur oleh dunia di usia kalian yang sangat singkat itu. Bahaya. Sabar sejenak di usia yang sangat singkat. Dunia itu singkat, gak panjang. Sabar, ayo sabar. Biarlah orang dapat, kita gak dapat kalau itu haram. Tetapi kalau halal dan itu hak kita, ya nikmati. Silahkan, sebanyak apapun, gak ada masalah. Tapi untuk menikmati dengan cara yang haram, jangan. Itu kehidupan yang sangat singkat. Dan bisa berakhir dengan azab yang tiada tara di akhirat. Di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Tak sabar sejenak membuat hidup kesengsaraan tiada tara. Na'udzubillah kalau seandainya berbuat syirik, berbuat kufur gara-gara dunia, di akhirat untuk selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah, sama na'udzubillah min dzalik. Alangkah ruginya. Kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh yang usia mereka 1000 tahun menjawab satu hari, apa jawaban kita? Itulah dia surah An-Nazi'at tadi, hanya sebahagian hari, hanya bagaikan waktu apa? Sore. Satu ayat lagi, dan ayat ini antum hafal, insya Allah antum hafal, yang di dalamnya Allah berbicara tentang alangkah singkatnya hidup di permukaan bumi. Firman Allah di dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalimat ini di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir,
di dalamnya terdapat singkatnya usia kita di alam barzakh. Kalau singkatnya usia kita di alam barzakh singkat, apalagi di dunia. Lihat firman Allah, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berpacu-pacu banyak, menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling mulia, yang paling punya kendaraan paling banyak, punya jabatan paling tinggi, telah melalaikan kalian. Alhaakum, kalian sibuk urusan dunia kalian, kenikmatan dunia kalian, menikmati dunia kalian, sibuk dengan itu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum, kita sekalian berhubungan dengan guru-guru pesantren, yang zurtum dari kata-kata zaro yazuru yang bermakna ziarah, sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya adalah sampai kalian masuk kubur dan keluar lagi dari kubur. Kalau kita lihat Quran terjemahan itu hanya sampai kalian masuk kubur. Quran terjemahan hanya itu tulisan terjemahannya. Sementara di dalam kalimat Al-Quran Allah bukan memakai kalimat masuk, tapi Allah memakai kalimat ziarah, zurtumul maqabir. Kenapa? Karena kalimat masuk mengandung makna masuk, tapi tidak mengandung makna keluar. Masuk ya masuk aja, mana keluarnya? Sementara akidah umat Islam tidak demikian. Kubur itu kita akan masuk dan kita akan keluar. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat ziarah, bukan kalimat masuk. Dua, kalimat ziarah pertanda singkat. Tak ada orang ziarah itu lama-lama, ziarah itu singkat. Ini yang Anda maksud, bahwa di sini Allah bicara umur kita di alam kubur, Allah katakan ziarah waktu yang singkat, apalagi umur kita di dunia. Kalau dihitung dengan hari akhirat, Rasul kita di alam barzakh lebih kurang 1 hari setengah. Paham yang Anda maksud? Paham yang Anda maksud? Kalau dihitung dengan hari akhirat, Rasul kita di alam kubur baru berapa? 1 hari setengah. Karena 1 hari setengah di alam akhirat, kehidupan yang sebenarnya di dunia 1500 tahun. Ya atau tidak? Rasul kita sudah wafat 1400 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun. Maka Rasul di alam barzakhnya kalau hitungan hari yang sebenarnya satu hari setengah. Singkat. Padahal usia Rasul di permukaan bumi hanya 63 tahun. Maka kalau alam barzakh saja Allah katakan singkat, apalagi dunia. Apalagi dunia. Maka di dalam ayat ini juga ada makna akan singkatnya alam barzakh. Dan singkatnya alam barzakh otomatis lebih singkat lagi kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia sangat singkat. Rasul kita hidup di dunia 63 tahun, di alam barzakh sudah 1400 tahun lebih, tambah lagi berapa tahun ke depan hanya Allah yang tahu. Jangan coba-coba untuk yakin kepada orang yang mengatakan sekian tahun lagi kiamat. Karena itu semua itu zunun yang tidak ada dalilnya dari syariat, yang nas yang tegas dari syariat kapan kiamat akan tiba. Adapun perhitungan tahun sekian tahun lagi, semua itu batil. Dengan dalil Rasul saja tidak tahu, malaikat Jibril saja tidak tahu, masa Anda bisa memperkirakan kapan kiamat akan tiba? Batil itu. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Jawaban Rasul apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tak tahu, sebagaimana yang bertanya pun tak tahu. Yang ditanya tak tahu, sebagaimana yang bertanya pun tak tahu. Saya tak tahu kapan hari kiamat. Engkau juga tidak tahu, wahai Jibril, kapan hari kiamat. Masa Ustadz itu tahu kapan kiamat datang? Ayah, wahai. Rasul aja nggak mengatakan tegas-tegas saya tidak tahu. Dan Rasul menambahkan lagi, malaikat Jibril pun tidak tahu. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Taala, yang paling dekat dengan masalah gaib yang dari seluruh manusia. Tak tahu kapan hari kiamat. Nah, jadi
Rasul di alam barzakh 1400 tahun lebih, sampai sekarang nggak tahu berapa tahun lagi tambahannya sampai hari kiamat terjadi, dan kita pun tidak tahu dari hari kiamat sampai hari berbangkit itu berapa lama, kita pun tidak tahu. Ada fase antara hari kiamat dengan hari berbangkit, kita pun tidak tahu kapan waktunya, berapa lamanya. Namun masa di alam barzakh itu dihitung singkat dalam ayat ini, apalagi dunianya. Kalau kita wafat, kita akan di alam kubur entah berapa ratus tahun, kita nggak tahu. Allah entah berapa ratus tahun, 300 tahun, 500 tahun, 700 tahun, 1300 tahun ke depan, kita nggak tahu. Itu pun dihitung oleh Allah ziarah, karena ayat ini sudah diturunkan dari awal ketika Nabi masih hidup. Maka hidupnya Nabi dan para sahabat, Allah hitung ziarah kubur. Ziarah mengandung makna singkat. Kalau itu untuk alam kubur, lalu bagaimana dengan alam dunia? Untuk apa? Untuk kita sadari dunia ini sebentar, saudara. Dunia ini singkat, saudari. Memang sementara, namun sementara yang sangat singkat, sementara yang tidak panjang. Sadari itu terus. Saya hanya hidup sebentar. Saya hanya hidup di waktu sore. Sabar sejenak untuk taat sampai datangnya kematian. Itu ketaatan yang sangat singkat. Sabar sejenak untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan tawaran-tawaran maksiat. Dalam sabar yang sangat singkat, hanya waktu sore. Itu pun waktu sore itu dipotong setengahnya. Waktu sore itu dipotong apa? Setengahnya. Karena setengahnya sebelum balik 15 tahun. Dan setengahnya lagi karena seperempatnya di waktu usia balik. Sebelum balik 15 tahun tidak ada dosa dan maksiat di situ. Dan seperempatnya lagi habis untuk tidur. Cobalah hitung usia kita yang 60 tahun kalau tidak percaya. 60 tahun itu saja sudah singkat. 60 tahun itu seperempatnya untuk usia balik, seperempatnya lagi untuk usia tidur. Berarti sabarnya itu hanya 30 tahun. Kalau usia kita 60 tahun. Iya kan? 60 tahun, buang dulu 15 tahun sebelum balik. Sisa berapa? Sisa berapa? 45 tahun. 45 tahun, sepertiganya itu untuk tidur. Kita tidur 8 jam sehari. 8 jam dari 24 sepertiga. Berarti sepertiga dari 45 untuk tidur. Sepertiga dari 45, 15. Terbuang 15 tahun masa sebelum balik, kita buang lagi 15 tahun tidur. Tinggal sebenarnya sabar untuk taat itu di 30 tahun. Kalau usia 60 tahun. Sabar untuk ibadah, sabar untuk menjauhi maksiat, tak tergiru untuk menerima yang haram terhadap dunia dan isinya, itu hanya di 30 tahun. Kalau usianya berapa tadi? Ngerti kan apa yang Anda maksud kan? Jadi kalau usia 60 tahun, sabarnya apa ya? Menahan diri untuk tidak tergiur dengan dunia ini hanya setengahnya. Hanya setengahnya saja. Maka bersabarlah saudaraku, dalam kehidupan dunia yang hakikatnya ini tidaklah panjang, sangat singkat. Amalkan dalam hidup yang sangat singkat ini 3 yang sudah dibocorkan kepada kita. Ini pertanyaan nanti di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Hiduplah untuk 3 hal ini. Hidup untuk kenal kepada Allah, kenal kepada syariat Allah, dan kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab ini dengan amalan kita di permukaan bumi, agar kita bisa menjawab dengan lisan kita ketika ditanya nanti di alam barzakh. Pertanyaan akhirat cuma 3, pertanyaan alam barzakh cuma 3. Yang berhasil menjawabnya selamat, yang tidak berhasil menjawabnya celaka. Dan sudah disampaikan kepada kita apa pertanyaan itu. Pertanyaannya 3. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Dalam riwayat lain, wa manil ladzi wa man rajulul ladzi bu'itsa fikum. Maka hiduplah
untuk kenal kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan hati-hati dengan kehidupan dunia yang sebentar. Dan jangan sampai cinta kita kepada dunia berhasil dijadikan sarana oleh syaitan untuk membuat kita menikmatinya dengan cara yang haram. Saudaraku, mungkin wallah, ana hanya mungkin, hanya mengatakan mungkin, semoga tidak, tapi itu mungkin. Tapi itu mungkin, semoga tidak. Mungkin ada di antara antum yang sekarang ini sudah tahu penghasilan saya ini sebenarnya haram. Tapi akhirnya lanjut terus. Ayolah, sadari singkatnya dunia ini agar antum punya semangat untuk berhenti dari yang haram itu. Jangan takut. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan min. Orang yang sengaja meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah tidak akan sia-sia. Allah akan berikan kepadanya ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Maka Anda katakan sekali lagi tadi mungkin ya. Saya tidak menuding, tidak menuduh, tapi mungkin. Karena di tempat Ana masih ada. Dia tahu itu penghasilannya haram. Dia tahu cara itu cara haram. Dia tahu transaksi yang dia buat itu transaksi haram. Namun kecintaannya kepada harta dan membuat dia sampai sekarang belum juga punya keinginan kuat untuk meninggalkannya. Ya, akhi, tinggalkan. Sabar sejenak, kalau ataupun harus kemudian kehilangan penghasilan haram itu. Jangan kemudian katakan, saya kan tulang punggung keluarga, saya menafkahi orang tua saya adalah yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan kakak dan adik saya. Betul, Anda kepala keluarga. Betul, Anda disuruh berbakti kepada orang tua. Betul, Anda disuruh untuk peduli kepada abang dan adik, kakak dan adik Anda. Tapi ingat, Allah tidak menyuruh Anda berbakti dengan hasil yang haram. Allah tidak menyuruh Anda menjadi tulang punggung keluarga dari hasil yang haram. Allah tidak menyuruh Anda untuk peduli kepada kakak dan adik dari hasil yang haram. Betul, itu disuruh oleh Allah. Tapi Allah menyuruhnya dengan hasil yang halal, bukan dari hasil yang haram. Semoga bermanfaat bagi, kalau ada, sekali lagi semoga tidak ada. Kalau ada masih ada yang ragu-ragu, mundur tidak, tinggalkan tidak. Mudah-mudahan tadi memberikan semangat untuk bismillah, bersabar sejenak, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak di sana sini kita menemukan saudara-saudari kita yang ikhlas meninggalkannya. Memang di awal diuji dengan berat, namun setelah itu beliau mengatakan, sekarang hidup saya jauh lebih nikmat, jauh lebih lapang, jauh lebih tenang, jauh lebih menikmati hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kalau tadi hakikat dunia itu adalah singkat, berikutnya adalah apa yang tadi dibacakan oleh pembawa acara, santri atau ustaz? Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 38. Ini hakikat dunia berikutnya, yaitu fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia, kenikmatan dunia dibandingkan akhirat kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Ini Allah bicara hakikat dunia lagi. Dunia itu sebenarnya sebanyak apapun dia, apabila dibandingkan akhirat, nggak ada apa-apanya. Dia adalah kenikmatan yang sangat secuil, sangat sedikit.
Maka di sini saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, jangan pernah menatap dunia itu menganggapnya banyak. Jangan pernah menatap dunia di hati kita tumbuh, wow banyak ya. Hati-hati. Karena Allah mengatakannya apa? Sedikit. Kalau kita sudah berubah di hati kita merasa dia banyak, pintu syaitan untuk menarik kita menikmati dengan cara yang haram mulai terbuka. Mulai apa? Terbuka. Kalau sudah kita agungkan dengan mengatakan wow banyak, wow luar biasa, wow ini adalah kenikmatan yang ajib gitu. Ini puji-pujian yang berlebihan terhadap dunia itu akan membuat pintu syaitan menarik kita, ayo nikmati dengan cara yang haram, itu semakin terbuka luas. Justru ketika kita kerdilkan, kita nggak tertarik. Ngapain? Sedikit kok. Saya sedang mencari yang banyak yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jiwa sudah membesarkan, menganggapnya besar, menganggapnya banyak, maka sering tergiur. Sementara tadi kita sudah bacakan, Rabbuna tabaraka wa ta'ala melarang kita jangan sampai kenikmatan dunia membuat kalian tertipu. Tergiur kalian untuk menikmati dunia itu, namun dengan cara yang haram. Dan salah satu obatnya, bentengnya adalah memandang dunia itu seperti yang Allah katakan di dalam ayat ini. Kenikmatan dunia itu hanyalah kenikmatan yang sedikit. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke 103. Walau annahum amanu wattaqaw. Sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Sekiranya manusia itu beriman dan bertakwa, lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun. Maka sesungguhnya pahala yang disiapkan di sisi Allah itu lebih baik. Itu lebih baik. Law kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui. Jadi lihat jelas dalam ayat ini, pahala yang Allah siapkan dari amal saleh itu hal yang dipuji oleh Allah, sebuah kebaikan dibanding kehidupan dunia. Yang Allah puji itu nikmat yang ada di akhirat, dan nikmat yang ada di akhirat itu dihasilkan dengan pahala iman dan amal saleh. Pahala di akhirat itu dihasilkan dengan iman dan amal saleh. Dan itulah yang lebih baik. Perbandingan dunia dan akhirat, tadi sudah dibacakan juga hadisnya. Jazakumullahu khairan. Perbandingan dunia dan akhirat, hadis dari Imam Muslim, bagaikan seorang yang mencelupkan satu jarinya ke dalam laut. Dan lihat berapa air laut yang bisa terbawa oleh satu jari yang dicelupkan dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Coba bayangkan berapa sedikitnya. Dan ini yang menggambarkannya adalah Rasul kita tercinta Muhammad SAW tentang sedikitnya dunia dibandingkan besar dan hebatnya nikmat di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Perbandingannya adalah air laut itu adalah akhirat. Dunia yang mana? Air yang bisa nempel dalam satu jari jadi dicelupkan dalam laut. Suatu saat kalau antum Allah takdirkan main ke laut, amalkan hadis ini. Suatu saat kalau Allah takdirkan antum ditakdirkan Allah main ke laut gitu, rekreasi ke laut gitu, atau singgah ke laut gitu. Jangan hanya nikmati kelapa mudanya saja, tapi juga praktekkan hadis ini, celupkan air jari ini ke laut, angkat, inilah dunia.
sisa air laut, nikmatnya ada di surga. Bagaimana membandingkannya, hebatnya nikmat di surga dibandingkan nikmat dunia? Mereka-mereka yang tidak beriman dengan akhirat, tidak beriman dengan surga Allah, tidak beriman dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah di akhirat, mereka pasti memuja-muja harta dunia, itu pasti. Rata-rata coba lihat pengagum-pengagum dunia itu rata-rata orang yang tak berniat untuk hidup di akhirat. Bahkan mungkin tak percaya dengan adanya akhirat. Tak ada kepedulian mereka kepada kehidupan akhirat. Itulah pengagum-pengagum dunia. Akhi fiddin, Rasul kita mustahil berdusta. Rasulullah SAW telah mengatakan, pahala yang Allah siapkan untuk kalian dari 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum tadi subuh sholat sunat fajar tidak? Kalau itu diterima oleh Allah, Allah sudah berikan kepada antum dari sholat sunat fajar itu saja kenikmatan di surga, insya Allah. Kalau masuk surga, amin. Maka dari sholat sunat fajar yang tadi, yang 1 kali tadi, yang 2 rakaat tadi, itu Allah sudah siapkan di akhirat kenikmatan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum sholat subuhnya, belum kalau zikir-zikir tadinya, belum duduk di majelis taklimnya, membaca Al-Qur'annya, belum nanti sholat zuhurnya, dan berapa lama dan berapa kali kejadian itu akan terwujud. Itulah yang akan dinikmati oleh seorang hamba di akhirat. Kembali kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 103 tadi, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun. Pahala yang Allah siapkan di sisi Allah tabaraka wa taala jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Di sini Allah menyatakan akan sedikitnya dunia ini sedikit, tidak banyak. Maka jangan banyak-banyak, jangan pandang banyak, jangan pandang besar. Dunia ini singkat, dunia ini sedikit. Terakhir, singkat, sedikit, terakhir, fana. Fana tahu kan? Arti fana? Berakhir dengan tidak ada apa-apa. Berakhir dengan habis. Miliarder-miliarder yang katanya memiliki harta kekayaan yang banyak itu, dia bawa mati? Dibawa pun ke dalam kubur mobil mewahnya, dia bermanfaat mobil mewahnya bersamanya di dalam kuburnya? Hartanya yang melimpah ruah itu, tanahnya yang melimpah yang luas itu bermanfaat untuk dia di kuburnya? Nggak ada manfaatnya. Semua kekayaan itu fana, habis. Bisa habis ketika kita di dunia, Allah buat bangkrut. Bisa habis dengan cara kita diberangkatkan dari dunia dan kita berpisah dari harta kekayaan itu. Apa yang tersisa? Hisabnya. Hartanya milik orang, hisabnya milik kita. Sehingga para ulama mengatakan, apa sih mulianya harta dunia? Halalnya dihisab, haramnya diadab. Begitu kata para ulama kita bicara dunia. Hidup dunia fana, maka otomatis kenikmatan dunia fana, akan berakhir dengan nihil, tak punya apa-apa. Yub'atsun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan urlan buhma. Manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat, hufatan, tak pakai alas kaki, tak pakai sendal, uratan, tak ada pakaian, tak berpakaian, Wurlan belum dikhitan, buhman tidak membawa secuil pun kenikmatan dunia. Sebagaimana dia lahir dulu, seperti itu. Tak pakai alas kaki, tak pakai baju,
belum dikhitan, dan tak ada membawa secuil pun kenikmatan dunia. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dulu Allah ciptakan kalian pertama kali, nanti kalian akan kembali lagi seperti itu ketika dibangkitkan. Kita bangkit dari alam kubur persis ketika lahir dari rahim ibu kita. Maka dunia ditinggal, dunia itu habis. Sudahlah dia sedikit, sementara, fana. Oleh karena itu, jangan sampai tergiur dengan dunia untuk diambil dengan cara yang haram. Silahkan, asal caranya halal. Yang penting halal, yang penting halal, yang penting halal. Walau sebulan dapatnya hanya 50 juta, gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting halal. Mau berapa aja. Orang lain dapat 500 juta, saya dapatnya 50 juta, gak apa-apa. Yang penting yang punya saya apa? Halal. Yang penting halal. Nggak apa-apa 50 juta, yang penting halal. Daripada saya harus korupsi, kemudian dusta, merubah data dan semacamnya, dan dapat 500 juta tapi caranya haram, lebih baik yang halal walaupun hanya dapatnya 50 juta. Cukuplah 50 juta itu. Cukup insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirat apa? Kekal abadi, nggak ada fananya, nggak ada habisnya. Kalau seandainya kita diberikan tawaran itu nggak akan ada, tapi kita berimajinasi buat gambaran. Seandainya kita diberikan penawaran, antum pilih yang mana? Ada dua pilihan. Pilihan pertama 1 miliar fana. Pilihan kedua 1 juta kekal. 1 miliar fana sifat dunia. Diberikan 1 miliar, belanjakan habis, berkurang dia. Belanjakan habis, belanjakan habis, belanjakan habis. Seperti sifat dunia, dia akan habis, fana dia. Atau tawarannya 1 juta tapi kekal, nggak pernah fana. Dapat 1 juta, belanjakan, pulang ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi, belanjakan lagi, ada lagi 1 juta itu. Nggak pernah habis-habis 1 juta itu. Dia bakok, kekal. Seandainya ada tawaran itu, dan nggak pernah ada sebenarnya, tapi seandainya ada 1 miliar fana, 1 juta kekal, pilih yang mana? Pilih yang kekal. Oke? Setuju kan? Sekarang saya balik pertanyaannya. Seandainya pilihannya adalah 1 juta fana, 1 miliar kekal. Pilih mana wahai orang yang berakal? Yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih banyak kekal. Yang Allah katakan tentang dunia itu kecil, kerdil, sedikit, sementara fana. Adakah orang yang berakal yang memilih 1 juta fana dibanding 1 miliar kekal? Oleh karena itu, penduduk neraka mengaku tak berakal. Karena Allah sudah menjanjikan yang banyak, luar biasa, kekal. Dan Allah mengatakan dunia ini sedikit dan fana, dan mereka masih memilih dunia yang fana dibanding akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu mereka berkata di akhirat, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir." Andai di dunia kami mendengar, andai di dunia kami berakal, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka penduduk akhirat yang masuk neraka ngaku di sana nanti ngaku nggak berakal. Allah sudah janjikan yang terbaik, banyak, abadi, selama-lamanya, ditinggalkan untuk sesuatu yang sifatnya dunia, kerdil, sedikit, fana, sementara. Ayolah. Akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang kekal ini, dan dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana. Masa sih kita memilih dunia dibanding akhirat?
Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hati-hati, kecintaan Anda kepada dunia bisa menjadi tunggangan syaitan untuk kehancuran. Nauzubillah min dzalik. Selalu hadirkan bahwa dunia ini kerdil, dunia ini sementara, dunia ini sangatlah singkat, dunia ini fana, supaya membentengi diri kita tidak menerima tawaran-tawaran syaitan itu yang pasti akan membawa kita kepada kehancuran itu pasti. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk sabar dalam ketaatan di dunia yang singkat dan sabar meninggalkan maksiat di dunia yang singkat. Insya Allah sebentar lagi kita akan mati, pasti sebentar lagi, karena waktu kita sebentar di dunia ini. Ini kita mulai dari sini apa mulai dari sini? Mulai dari belakang ya, supaya adil ya. Yang pertama kali pertanyaan dari sini berarti. Terkait dengan rasa cinta dan cara halal menikmati dunia, apakah bisa mengungkapkan keresahan terhadap kebijakan pemerintah di negara yang kita cintai ini adalah cara yang halal, Ustaz? Kalau antum sibuk menyatakan keresahan antum, apa yang akan terjadi? Hasilnya apa? Akankah pemerintah kita dengan sibuk kita resahkan itu ada perubahan keputusan? Kalau seandainya ada perubahan keputusan, ya silakan sampaikan keresahan itu melalui wakil-wakil yang bisa menyampaikannya. Tapi kalau itu hanya habis waktu untuk keluh kesah saja dan tidak ada manfaatnya untuk keputusan, lalu percuma buang-buang waktu untuk hal-hal yang pada akhirnya tak memberikan manfaat apapun. Apalagi kalau sampai dosa dapat gara-gara itu. Orang yang kemudian meresahkan keputusan pemerintah dan kita kemudian pasti dia lambat laun ditarik syaitan untuk menjelek-jelekkan pemerintah, berbicara aib yang terjadi di pemerintahan. Dosa lagi, dosa bahaya untuknya di akhirat, dan keresahan dunianya nggak habis-habis juga. Apa untungnya coba? Kalau antum bisa menyampaikan inspirasi itu melalui wakil-wakil antum, sampai ya silakan, berarti bermanfaat. Paling tidak sampai kepadanya keresahan warganya, sampai kepada beliau-beliau yang dimuliakan itu, yang dihormati di dunia ini, sampai kepadanya kondisi rakyatnya. Insya Allah sampai. Tidak pun dari kita, orang lain akan menyampaikannya. Tapi apa manfaatnya bagi kita sibuk membicarakan itu? Dan sungguh telah banyak manusia-manusia yang masuk ke dalamnya ingin memperbaikinya, sampai di sana tak juga sanggup memperbaiki. Ya kan? Ana yakin dan percaya ada orang-orang yang masuk dunia pemerintahan yang semangatnya ingin memperbaiki lebih tinggi daripada semangat antum ingin memperbaiki sekarang. Sampai di sana nggak bisa juga, mental juga. Bahkan ada senior anak lulus S3 Madinah di sana dulu. Enggak juga bisa. Seperti itu juga negara kita. Ya kan? Tahu yang Anda maksud? Oleh karena itu, sibukkan diri dengan amal diri masing-masing. Pemerintah doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Ya, doakan agar Allah memberikan taufik kepada mereka dan jangan bicarakan keburukannya. Walau pasti dosa itu terjadi dan semua kita juga berdosa, sebagai rakyat kita juga punya kesalahan. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk bicara mereka. Itu cocok dengan hawa nafsu kita sebenarnya. Cobalah kerjaan rakyat menyalahkan pemimpin aja terus. Kalau enggak di stop dengan syariat, lisan rakyat ya kerjaan ini salah, kok begini, kok begini, kok begini. Ya, doakan saja. Alamat Ahlus Sunnah, ciri-ciri Ahlus Sunnah, mereka tidak menjelek-jelekkan pemimpinnya,
dan mereka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, Imam Fudail bin Iyad, imamnya Ahlu Sunnah di zamannya, mengatakan, sekiranya Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya aku tahu ada satu doaku yang mustajab, doa yang sekarang ini mustajab ini, maka aku jadikan doa itu kebaikan untuk pemimpin. Ya, Imam Ahmad, bukan Imam Fudail bin Iyad. Kalau Fudail bin Iyad mengatakan, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, nyicipi garam ditaruh di mulut, apa namanya itu, ngemil garam. Namun ketika umat ini bersatu, tidak berpecah belah, tidak saling sengketa, itu lebih baik daripada ngemil faludah, semacam coklat lezat di zaman itu namanya faludah. Lebih nikmat, lebih baik ngemil garam di tengah persatuan umat dibanding makan coklat itu namun umat sedang bertengkar. Keresahan, kerusuhan tidak akan mendatangkan kecuali kehancuran. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan pertolongannya, taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kita untuk berbuat yang lebih baik dari yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Anda berharap yang bertanya jangan kirimkan lagi pertanyaan. Ini aja nggak habis kayaknya. Ketika saya memutuskan hijrah, cobaan yang Allah berikan begitu banyak. Kadang saya hampir menyerah. Tetapi ketika ingat anak-anak, saya kembali semangat. Pertanyaannya bagaimana supaya ikhlas dengan ketentuan yang Allah berikan kepada saya. Salah satu caranya, resep yang diajarkan Nabi SAW adalah unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdahu ni'matallahi 'alaikum. Kalau ketika kalian sedang ditimpa sesuatu, lihat yang di bawah kalian. Lihat orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Perhatikan orang yang penderitaannya lebih dahsyat daripada kita. Lihat orang yang kemiskinannya jauh daripada kita. Lihat orang yang ketidakpunyaannya jauh di bawah kita. Perhatikan itu. Jangan lihatnya ke atas, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau kita suka melihat ke bawah, hidup itu terasa nikmat. Musibah yang sedang Allah berikan kepada kita akan merasakan gak seberapa dibanding musibah yang ditimpakan Allah kepada orang lain. Maka biasakan terus melihat orang yang di bawah. Wallahi, sehebat apapun rasanya penderitaan kita akan banyak bertemu orang yang penderitaannya lebih berat daripada kita. Kalau rajin melihat ke bawah. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya itu yang kalian lakukan, maka niscaya kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Semua manusia pada dasarnya dapat musibah. Semua manusia pada dasarnya dapat ujian. Tidak ada yang tidak. Antum mengeluh kepada siapapun tentang penderitaan antum pasti mengeluh kepada orang yang punya keluhan penderitaan dunia juga. Sama kok, sama-sama dapat keluhan hidup. Karena hidup manusia itu Allah takdirkan dua. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Semua orang dapat. Cuman bedanya antum ngeluh, dia enggak. Maka ini yang harus diobati. Suka mengeluh, suka merasa
Kok saya yang dapat musibah ini, yang lainnya enggak? Yang lainnya juga dapat, cuma mereka nggak cerita. Mereka hadapi dengan kesabaran, mereka hadapi dengan menerima takdir Allah yang Allah takdirkan kepada mereka. Ini berapa orang, terutama yang dewasa ya. Ini semuanya gudang keluhan ini semuanya. Di kepalanya keluhan semua. Cuman ada yang mengeluhkannya kepada manusia, ada yang hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang benar. Keluhkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta agar Allah memberikan solusi daripada perkara yang sedang menimpa kita. Dan berbuatlah karena Allah, bukan karena murni karena anak-anak. Wallahu a'lam. Antum kira anak hidup gak punya keluhan? Punya keluhan. Dan semua manusia, siapapun itu. Apakah doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal akan bisa meringankan siksa di alam akhirat? Kalau dikabulkan Allah, maka iya. Kalau dikabulkan Allah, kita kan tidak tahu dikabulkan atau tidak. Sekiranya dikabulkan Allah, doa anak itu maka akan bermanfaat untuk keringanan dari orang yang sudah wafat. Walau orang tua, walau bukan orang tua. Kadang-kadang kita berdoakan yang bukan orang tua kita, sahabat, pimpinan, bawahan, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dibolehkan kita untuk mendoakan hal seperti itu sebagaimana yang ada di dalam doa ketika sholat jenazah. Nah, kalau dikabulkan Allah maka akan bermanfaat. Kalau tidak dikabulkan Allah, bermanfaat untuk diri kita yang telah berdoa. Nah, dunia ini sangat singkat. Banyak dari kami yang terlena dengan handphone. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu nasihatnya yang tadi itu. Itu nasihatnya itu. Ketika kita sadar dunia ini singkat, waktu untuk beribadah, waktu untuk sabar di atas maksiat, itu yang tadi kita katakan dari awal sampai akhir juga obat untuk yang tadi. Ya. Itu termasuk kenikmatan-kenikmatan dunia yang melalaikan. Yang banyak melalaikan. Silakan nikmati dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Kalau dinikmati dengan cara yang haram, maka ingatlah bahwa akan ada pertanggungjawaban dan kehidupan ini hanya singkat. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau dahulu kalanya profesinya itu ada yang haram seperti menunjukkan aurat? Bagaimana hukumnya dan bagaimana dosa dari makan harta yang haramnya? Kalau taubat semua itu dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat semua itu dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu hal yang luar biasa dicintai Allah, yang membuat Allah menghapuskan dosa-dosa yang seorang hamba bertaubat dari dosa tersebut. Maka jangan pernah memikirkan terlalu hanyut terhadap dosa dan kesalahan masa lalu kalau sudah bertaubat. Hiasi dengan keyakinan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dan seperti yang tadi saya katakan, semua kita adalah orang yang punya keluhan dan punya masalah. Hal yang sama, semua kita mempunyai dosa. Semua kita mempunyai dosa. Bukan antum saja yang berdosa, bukan dia saja yang berdosa, semua kita memiliki dosa. Tak ada di antara kita yang tidak berdosa. Akidah kita ini tidak punya keyakinan manusia suci dari dosa, kecuali para nabi dan para rasul. Dan tak ada lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang punya sifat itu.
Al-isbatu dufinat yauma dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sifat terpelihara dari berbuat dosa sudah terkubur seiring dengan dikuburnya jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dikuburnya jasad Nabi, tak ada lagi sifat yang terpelihara dari dosa. Semua manusia berdosa. Dari zaman setelah dikuburnya Nabi, tak ada lagi manusia yang punya sifat terpelihara dari dosa. Semuanya sampai dunia kiamat termasuk kita. Dan adanya dosa agar kita bertaubat, minta ampun, mengeluh, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhi fiddin, orang-orang seperti saya dan Anda ini kalau tidak punya dosa, tak merasakan nikmatnya minta ampun. Orang-orang seperti kita ini kalau tak berdosa, tak ada merasakan nikmat indahnya minta belas kasihan Allah agar tak dihukum. Maka di antara hikmah kenapa manusia berdosa, karena nikmatnya sholat, nikmatnya minta ampun, nikmatnya istighfar adalah karena kita telah bersalah. Kita nggak bisa seperti malaikat yang menikmati ibadah walau tak pernah berbuat maksiat. Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti para nabi dan para rasul yang bisa menikmati indahnya permintaan istighfar kepada Allah walau mereka tidak pernah berbuat salah. Tapi jenis iman seperti kita ini disuruh kadang-kadang ketika kita sedang futur, istighfar pun ala kadar saja mengucapkannya padahal kita berdosa. Tapi di saat kita sedang dapatkan taufik dari Allah, terasa indah minta ampun kepada Allah. Karena kita sadar kita berdosa. Kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan sibukkan diri dengan dosa kita masing-masing. Jangan sibukkan diri dengan memikirkan dan membicarakan dosa orang lain. Toh dosa orang lain itu dia akan bertanggung jawab di akhirat, bukan kita. Nah, bagaimana cara kita selamat di dunia walaupun menikmati dunia dengan cara yang benar dan halal? Kurang paham mana pertanyaannya? Itu yang saya pikir dari tadi berkali-kali. Bagaimana cara selamat di dunia walaupun kita menikmati dunia dengan cara yang benar dan halal? Kalau menikmati dunia dengan cara yang benar dan halal, sudah selamat. Siapkan untuk dunia harta 2 pertanyaan. Kalau dalam 2 pertanyaan ini jawabannya ada selamat. Kalau 2 pertanyaan ini jawabannya ada, selamat. Karena pertanyaannya ada 2. Dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Dari mana didapatkan, bagaimana membelanjakannya. Untuk apa dibelanjakan. Kalau 2 pertanyaan ini ada jawabannya yang selamat, insya Allah selamat. Didapatkan dari mana? Perdagangan yang halal. Didapatkan dari mana? Buat bangunan kontraktor. Didapatkan dari mana? Saya menjual jasa. Saya pedagang ini, pedagang itu. Saya seorang guru, saya seorang penghasilannya halal. Berarti selamat jawaban pertama. Jawaban kedua, pertanyaan kedua, kemana dibelanjakan? Untuk apa dipakai harta itu? Kalau 2 ini jawab, jawaban ini ada untuk di akhirat, selamat. Wallahu a'lam. Bolehkah menikmati kehidupan dunia dengan cara berlebihan tapi diizinkan Allah?
Selagi diizinkan Allah tidak dosa. Selagi diizinkan Allah tidak dosa. Bolehkah berlebihan tapi tidak dosa? Sekali makan udang itu 2 kilo gitu. Sendiri. Berlebihan itu secara kesehatan nggak bagus. Selagi masih halal silakan. Namun kalau nanti kolesterol ya nikmati juga kolesterolnya. Selagi diizinkan Allah halal ya halal, nggak tercela gitu. Tadi sudah kita katakan diizinkan, berlebihan tapi diizinkan. Berarti mubah berlebihan tapi masih diizinkan, tak haram gitu. Namun mubah yang berlebihan sering pintu masuk untuk haram. Kenapa? Para ulama selalu mengingatkan kita jangan berlebihan dalam hal yang mubah. Karena itu pintu masuk syaitan untuk kemudian mengajaknya lagi kepada yang tidak mubah lagi, sudah masuk kepada terlarang. Maka orang yang membentengi dirinya dari berlebihan terhadap yang mubah akan lebih mampu membentengi dirinya dari yang haram. Kenapa? Yang mubah saja dia berusaha untuk tidak berlebihan. Dan rata-rata mubah itu berlebihan itu rata-rata yang banyak terjadi 3. Dan itu merusak. Pertama, berlebihan tidur. 2, berlebihan makan. 3, berlebihan bersahabat. Duduk nongkrong bersama teman-teman. 3 ini berlebihan yang merusak. Berlebihan makan dan berlebihan tidur merusak kesehatan. Berlebihan berteman akan membuat kita banyak kehilangan kesempatan untuk beramal saleh, banyak kehilangan kesempatan untuk berpacu-pacu dalam ketaatan akhirat, dan habis terbuang waktu untuk hal yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Wallahu a'lam. Maka kata para ulama, berteman itu bagaikan garam, secukupnya saja. Jangan berlebihan, karena garam kalau berlebihan pun makanan jadi tidak enak. Wallahu a'lam. Kalau di dunia ini ada akhwat yang tidak memiliki perasaan terhadap ikhwan, apakah ini musibah, Ustadz? Ini aneh. Bukan musibah, ini aneh. Karena fitrah yang telah Allah letakkan adalah kecintaan kepada lawan jenis. Kalau ini terjadi, berarti ada perubahan fitrah. Biasanya perubahan fitrah itu adalah akibat sesuatu. Perubahan fitrah itu biasanya akibat sesuatu. Kalau dia dibiarkan tanpa ada sebab-sebab itu, dia akan berjalan di atas fitrah. Mari lihat. Menikah itu fitrah manusia. Fitrah atau tidak? Fitrah. Dia ingin menikah. Tetapi kalau terlalu sering pergaulan laki-laki perempuan ikhtilat, itu membuat orang malas menikah. Sebabnya adalah terlalu sering pergaulan laki-laki dan wanita ngumpul bareng, ketawa bareng, safar bareng. Itu membuat orang malas nikah. Padahal fitrah manusia itu dia harusnya tidak malas nikah. Coba lihat fitrah manusia zaman sekarang. Diundur-undur pernikahan, malas, cepat menikah itu malas. Kalau bisa nanti aja lah, kalau sudah, akhirnya nggak jadi. Belum lama ini bertemu yang seperti itu juga. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Sebagai pengalaman, ada seseorang yang datang kepada ana
dan mengatakan, Ustaz, saya punya abang kakak yang nggak mau nikah, Ustaz. Capek nyuruh dia nikah, usianya sekarang sudah 38 atau 37 gitu. Asal ibu sama ayah saya nanya kapan nikah, dia marah-marah. Oke. Terus bagaimana caranya, Ustaz, yang terbaik? Kasih nasihat. Anda bilang begini aja, suruh datang ke sini, nginep di sini di asrama ini. Nginep di asrama ini. Kenapa, Ustaz? Ya sudah begitu aja. Kalau dia mau, alhamdulillah, pergi pulang ke kampungnya sekitar 7 atau 8 jam dari kota Pekanbaru. Ternyata abangnya mau diajak tinggal di asrama bersama kita, laki-laki semuanya di asrama itu. Dapat 1,5 tahun pengen nikah. Dan alhamdulillah pernikahan itu dimudahkan Allah dan sekarang hidup bersama istrinya di kota Batam. Ketika akan menikah, saudara kita itu datang kepada anak dan bertanya, Ustaz, apa? Dulu anak ini orang yang nggak mau nikah, Ustaz. Nggak mau nikah. Tapi anak di sini setahun setengah anak ingin nikah. Anak sudah tahu rahasia, cuman nggak ngomong aja sama dia. Kenapa dia kesini gara-gara itu sebenarnya. Cuman anak nggak pernah ngomong. Anak bilang kepada dia, apa sebenarnya yang terjadi, Ustaz? Dulu saya paling nggak mau nikah. Kalau ayah ibu saya ngomong nikah, saya mencak-mencak. Saya bilang, fitrah antum udah balik lagi. Fitrah antum sudah balik. Kenapa balik lagi? Karena dia di asrama laki semuanya, cowok semuanya, balik fitrahnya. Ketika dulu mungkin dia hidupnya campur baur terus dan mungkin banyak bergaul sama perempuan, akhirnya malas nikah. Begitu ngumpul sesama laki-laki saja, nah itu cepat itu balik fitrahnya. Maka sebenarnya pemisahan laki-laki dan perempuan itu menghidupkan fitrah dan ikhtilat itu menghancurkan fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cobalah lihat zaman ayah ibu kita atau mungkin kakek nenek kita, berapa usia pernikahan mereka. Itu yang benar. Secara syariat Islam itu yang benar. Secara fitrah manusia itu yang benar. Yang sekarang ini pengelabuan dari fitrah. Bahasanya dibuat sedikit ilmiah, sedikit menguntungkan, tapi sebenarnya salah. Itu yang benar yang dilakukan ayah dan ibu kita yang dilakukan oleh kakek dan nenek itu yang benar, dan itu yang terjadi di zaman Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sekarang ini propaganda yang salah. Namun banyak pendukungnya dan pendukungnya punya media untuk mengotori fitrah kita. Wallahu a'lam. Apa arti Al-Masih yang ada pada Nabi Isa dan Ad-Dajjal? Ad-Dajjal Masih dari kata-kata masaha artinya menyapu. Maka dia menyapu dunia ini dengan dakwahnya. Semua tempat di dunia ini didatangi oleh dia, dipijak oleh dia, disapu dengan kakinya. Ini makna daripada Masih Ad-Dajjal. Adapun Masih Isa maknanya menyapu juga, tapi menyapu dalam arti mengusap. Sapuan, usapan. Karena di antara mukjizat Nabi Isa mengusap orang sehingga Allah setelah itu Allah sembuhkan kulitnya yang sakit, yang diusap, yang disapu oleh tangan Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa disebut Al-Masih dari bab ini. Dari bab bahwa beliau mengusap orang punya penyakit kulit, sopak. Dan Nabi Isa hanya cukup dengan izin Allah menyapu dengan tangannya, menyentuh dengan mengusap dengan tangannya, maka Allah sembuhkan penyakit kulit orang tersebut. Karena beliau mengusap itu, orang yang mengusap itu bahasa Arabnya Al-Masih. Atau yang kedua kata para ulama, karena kaki Nabi Isa itu datar.
tidak ada lengkungannya. Kaki kita kan ada lengkungan tuh, tidak semuanya menyentuh tanah. Namun kaki Nabi Isa itu datar. Ada jenis manusia yang seperti itu, Allah takdirkan. Maka orang yang punya kaki datar itu tak ada lengkungan di bagian dalam telapak kakinya, itu disebut dalam bahasa Arab al-masih, karena seluruh kakinya nyentuh tanah. Wallahu a'lam. Apakah setelah kematian ada kehidupan lain di alam kubur sebelum hari kiamat? Apakah setelah kematian akan ada kehidupan lain di alam kubur sebelum hari kiamat? Kehidupan ada 3. Hidup di dunia, hidup di alam kubur, hidup di alam akhirat. Berarti kehidupan ada 3. Adakah kehidupan lain di alam kubur? Ya, alam kubur itu kehidupan. Alam kubur itu sendiri kehidupan. Hidup di dunia, hidup di alam barzakh, alam kubur, hidup di alam akhirat. Namun hidup di alam barzakh itu nyambung ke akhirat. Nyambung, dia tidak mati lagi. Mati kita itu cuma yang kedua itu hanya sementara, Pak. Sebentar. Dari awal malaikat maut mencabut nyawa kita sampai kita dimasukkan ke dalam kubur dan orang mulai pulang dari pemakaman, kita sudah dihidupkan lagi, dan hidup itu nyambung sampai akhirat. Sebenarnya satu kehidupan sebenarnya. Dan Nabi mengatakan wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, yang dimakamkan itu akan mendengar telapak sendal orang meninggalkan pemakaman. Berarti sudah hidup lagi. Lalu kemudian didudukkan oleh malaikat, ditanya, dia menjawab, yang berhasil menjawab dapat nikmat kubur, hidup di alam barzakh. Yang tidak diadab di alam kubur, hidup dengan diadab di alam barzakh, hidup sudah. Tapi hidup itu nyambung sampai akhirat. Wallahu a'lam. Ada seorang istri di dalam rumah tangganya tidak diberikan nafkah lahir batin selama 3 tahun dan tidak bertegur sapa, diam-diam. Ngapain nikah? Tidak bertegur sapa 3 tahun, bertemu tapi diam-diam aja gitu. Mungkin berlebihan pertanyaannya. Masa sih 3 tahun bisa diam-diam satu rumah gitu? Kadang-kadang di dalam pertanyaan itu ada makar. Kadang-kadang di dalam pertanyaan itu ada makar. Masalah rumah tangga tak bisa ditanyakan sesimpel ini lalu jawabannya ada lalu dipraktekkan, itu nggak bisa. Kasus rumah tangga tidak bisa dibicarakan dengan pertanyaan sesingkat ini, lalu dijawab, lalu jawaban itu dipraktekkan, itu nggak bisa. Rumah tangga itu penuh dengan hal yang harus diperhitungkan, diteliti benar-benar kejadiannya apa, apakah seperti yang ditanyakan. Karena sering sekali yang bertanya, pertanyaannya itu ya nggak bisa dipahami dari pertanyaan, harus dilihat langsung kejadiannya. Itulah rumah tangga. Wallahi itu rumah tangga seperti itu. Anda pernah punya pengalaman di Bekasi sekitar tahun 2013. Di sholat isya waktu itu, setelah sholat isya ada seorang ikhwan yang datang kepada Ana, Ustaz ingin komunikasi, konsultasi masalah rumah tangga, boleh Ustaz? Ya silakan. Lalu kita duduk di teras masjid, lalu dia bercerita tentang keluar rumah tangganya, istrinya begini. Dari ceritanya itu kita menangkap ya 90% kebenaran ada pada dia, 10% ada pada istrinya. Dia benarnya 90%, salahnya 10%. Berarti kalau demikian istrinya benarnya 10%, salahnya 90%. Dari keluhan si beliaunya itu tadi.
Namun anak katakan mumpung anak masih di sini sampai besok, mau nggak besok pada subuh istri antum antum bawa ke tempat anak nginep, lalu diskusi bareng-bareng. Nanti saya tanya kalau beliau bersedia. Alhamdulillah bersedia malamnya. Insya Allah bersedia Ustaz, besok salat subuh kita kumpul. Ya baik, tapi jangan di masjid karena kan masalah rumah tangga di tempat anak nginap aja. Lalu pergi ke tempat nginap, datang istrinya, anak katakan silakan berbicara dulu saudaraku. Ulang tadi kemarin. Ulang apa yang Anda katakan tadi malam kepada saya secara singkat. Ulang sama dia. Oke, sekarang saya katakan kepada istrinya, tolong Anda sekarang yang berbicara, saya mau dengar dari pihak istri. Terbalik Pak, dia yang salah 90%. Terbalik, dia yang salah 80% lah, 80% dia yang bersalah. Justru kejadian demi kejadian itu efek dari dia. Makanya setelah itu itu pengalaman anak yang sangat berharga ketika itu Allah takdirkan, dan setelah itu anak tidak pernah mau terima konsekuensi keluarga dari sebelah pihak. Anak selalu mencurigai, termasuk pertanyaan tadi. Iya betul. Termasuk pertanyaannya nggak berani. Kalau sudah urusan rumah tangga, nggak berani lagi sebelah pihak. Harus dengar dari dua belah pihak. Kalau tidak, maka sering sekali pertanyaan itu ada makarnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anaknya yang sakit bisa sehat kembali? Perintah Nabi, fatadaw, berusaha terus mencari obat. Berusaha sembuh untuk mencari obat untuk sembuh dan minta kepada Allah kesembuhan. Itu yang kita sanggup. Soal menyembuhkan, nggak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Dokter pun nggak bisa menyembuhkan. Dengan dalil dokternya sakit. Dokternya minum obat. Berarti dia tidak bisa menyembuhkan. Oleh karena itu yang menyembuhkan hanya Allah. Berusaha terus untuk berikhtiar mencari obat. Kadang-kadang tidak cocok dengan obat ini, pindah kepada obat yang lainnya, berikhtiar. Dan itu perintah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan minta kesembuhannya kepada Allah. Ustaz, mohon nasihatnya, terkadang ada orang yang sudah ngaji tapi adab dan akhlaknya kurang baik. Ya, soal orang punya akhlak dan adab yang kurang baik itu adalah kekurangan individu, bisa terwujud pada orang yang sudah ngaji sebagaimana bisa terwujud kepada orang yang belum ngaji, sama saja. Dan sebagaimana juga ada orang yang sudah ngaji akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Jadi ada yang bagusnya, ada yang tidaknya. Tentu bagaimanapun akhlak yang kurang baik itu tidak dibenarkan secara syariat. Agama kita adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ketahuilah bahwa perintah untuk memperbaiki akhlak turun di awal-awal Islam diturunkan. Maka kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita, tutur kata kita, emosi kita, tutur kata kita yang mungkin menyakiti orang, maka itu sesuatu yang bertabrakan dengan agama kita. Mungkin itu yang bisa Anda jawab karena pertanyaannya global. Mana yang lebih utama Ustaz, berlapang dada atau bersyukur? Dua kesatuan yang bisa disatukan. Tidak perlu harus dibeda-bedakan. Ketiga pertanyaan di alam kubur yang akan ditanyakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, mohon dijelaskan amalan apakah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menjawab dan melewati pertanyaan alam barzakh dengan baik. Amalan.
Jawabannya adalah amalan. Pertanyaan tadi wujudkan dalam bentuk amal dalam kehidupan. Beramallah menjadi orang yang kenal kepada Rabb-nya dengan amalan di permukaan bumi. Kenal dengan agamanya sehingga agamanya itu di atas ilmu, bukan ikut-ikutan. Kenal kepada Rasulnya, mengetahui apa yang diajarkan dan diperintahkan dan disunnahkan Rasul untuk diikuti dalam bentuk amalan, bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan. Kalau ucapan lisan semua orang bisa menjawab Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang bisa jawab. Namun di saat itu yang menjawab adalah lisan yang diberi taufik oleh Allah karena beramal di permukaan bumi. Jadi ini pertanyaan, jawab dengan amalan di permukaan bumi. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa dibacakan dan dijawab. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha berhati-hati hidup dalam kehidupan kita di permukaan bumi, sehingga benar-benar kita amalkan firman Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kenikmatan dunia ini menipu kita dan menyeret kita ke murka Allah dan nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.